Tahun 2024 adalah tahun yang sangat spesial bagi Timnas Indonesia. Gimana tidak, semua kelompok umur Timnas Indonesia secara serentak masuk Piala Asia. Sekarang target Timnas Indonesia lebih tinggi lagi, yaitu semua kelompok umur Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Dulu target Piala Dunia ataupun Olimpiade terdengar sangatlah berlebihan, bahkan mungkin tak pernah ada. Tapi lihatlah saat ini, semua kelompok umur Timnas Indonesia berpeluang lolos ke panggung dunia. Kita mulai dari Timnas U17. Timnas U17 saat ini sudah masuk ke Piala Asia U17. Untuk mencapai target Piala Dunia, Timnas U17 hanya perlu lolos fase grup saja. Untuk lolos fase grup, Timnas U17 harus berada di posisi pertama atau kedua klasemen. Timnas U17 sendiri tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yemen. Tentunya, target menuju Piala Dunia U17 sangat terbuka lebar ya, teman-teman. Coach Nova sendiri memasang latihan yang cukup keras layaknya ala militer. Hal itu bertujuan untuk memperkuat dan mendongkrak fisik para pemain muda Indonesia. Mengingat di beberapa tahun terakhir fisik dan stamina para pemain muda Indonesia terbilang masih jauh dari kata layak. Latihan yang diterapkan Coach Nova ini menuai banyak pujian dari para fans. Mengingat harusnya memang seperti ini latihannya, ujar para fans. Selanjutnya, Timnas U20 juga memiliki peluang lolos Piala Dunia. Untuk mencapai target Piala Dunia, Timnas asuhan Indra Safri ini harus bisa masuk ke 4 besar Piala Asia U20 yang akan dimulai tanggal 13 Februari ini. Akan tetapi, Timnas U20 harus fokus terlebih dahulu lolos fase grup. Mengingat lawan yang akan dihadapi adalah lawan yang terbilang sangat kuat di Asia. Timnas U20 tergabung dalam grup yang berisi Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Dengan adanya tambahan pelatih striker baru, yaitu Coach Kurniawan Dwi Yulianto, diharapkan bisa membuat Timnas U20 bisa bersaing dan lolos Piala Dunia. Selanjutnya, Timnas U23 juga berpeluang lolos atau ditargetkan lolos Olimpiade. Untuk mencapai target itu, Erick Thohir dan PSSI resmi menunjuk pelatih asal Belanda yang track recordnya cukup baik membina usia muda. Dia adalah Gerald van den Burg. Untuk lolos Olimpiade, Timnas U23 tentunya harus bisa ikut Piala Asia U23 yang kualifikasinya dikabarkan akan dilaksanakan tahun ini. Untuk mendapatkan tiket Olimpiade, Timnas U23 harus bisa mencapai 3 besar ataupun 4 besar di Piala Asia U23 mendatang. Selain Olimpiade, Coach Gerald van den Burg juga ditargetkan untuk mempertahankan juara SEA Games yang akan diadakan di Thailand pada bulan November atau Desember akhir tahun ini. Menarik untuk kita tunggu ya, teman-teman permainan Timnas U23 di bawah asuhan Coach Gerald van den Burg. Semoga target-targetnya bisa tercapai. Selanjutnya, Timnas Indonesia Senior. Untuk persiapan Timnas Indonesia Senior sendiri bukanlah main-main. Erick Thohir bahkan sangat serius untuk menargetkan Timnas Indonesia Senior lolos Piala Dunia. Keputusannya yang merombak total staf pelatih sempat menuai pro dan kontra. Akan tetapi perlahan para fans bisa menerima keputusan tersebut, tentunya dengan harapan para staf pelatih baru mampu memberikan hasil yang lebih baik dan menyempurnakan Timnas Indonesia. Laga terdekat yaitu melawan Australia dan juga Bahrain. Laga melawan Australia di Sydney Stadium tentunya akan berjalan sangat sulit. Akan tetapi kabar mengatakan Timnas Australia berpotensi tak akan memainkan 7 pemain inti mereka dikarenakan cedera. Tentunya, jika kabar ini benar, maka Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin di laga tandang melawan Australia. Saat ini Indonesia terbilang memiliki kedalaman skuad yang fresh. Kedatangan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan lain-lain membuat Timnas Indonesia akan sulit dianalisa. Apalagi ada tambahan pemain yaitu Ole Romeni. Kehadiran Ole Romeni dinilai sangat pas mengingat Ragnar Oratmangun akan absen pada laga melawan Australia karena akumulasi kartu. Para pemain Timnas Indonesia yang berkompetisi di Eropa dijadwalkan akan berkumpul di Australia pada tanggal 17 atau 18 Maret nanti. Pemain yang kemungkinan telat sampai yaitu Maarten Paes. Mengingat Maarten Paes satu-satunya pemain yang akan menempuh jarak yang begitu jauh. Kurang lebih selama 17 jam Maarten Paes akan melakukan perjalanan ke Australia. Mengetahui hal itu, Erick Thohir sedang mengusahakan untuk mencharter pesawat untuk para pemain yang berlaga di Eropa agar bisa memangkas waktu perjalanan mereka. Di sisi lain, pelatih Australia, Tony Pavlovich, mengatakan bahwa laga melawan Indonesia akan jadi titik kebangkitan Timnas Australia. Mengingat dari beberapa laga hasil yang didapat Australia kurang maksimal, laga melawan Indonesia akan jadi momentum yang pas.
Walau akan sulit, tetapi kami yakin bisa menang. Walau banyak pemain kami yang cedera, kami sudah menemukan penggantinya, ujar pelatih Australia. We had a 0-0 draw with them in the first round. Come here wanting to get a big result against Australia. It's up to us to really just focus on us and make sure that we can build on the platform we've set so far. The respect they deserve, but certainly not go into the game with any fear. We've got our home crowd behind us. We have a stadium full supporting us here in Sydney, and we've got to use that to our advantage, use our belief and our football to our advantage, respect the opponent, but we want to walk away with the 3 points. Tiket pertandingan Indonesia versus Australia sendiri sudah ludes terjual. Pihak Australia akan kembali menjual tiket saat awal bulan Maret nanti. Per hari ini kurang lebih sebanyak 5.000 supporter timnas sudah membeli tiket. Jumlah tersebut tentunya lebih banyak dibanding jatah yang seharusnya diberikan pihak Australia. Jatah asli untuk supporter timnas Indonesia hanyalah 3.000 orang saja. Pihak Australia sendiri juga sempat mengaku kaget saat mengetahui tiket untuk supporter timnas Indonesia sudah terjual sebanyak 5.000 tiket. Ya kalau itu mah bukan hal yang mengejutkan lagi ya teman-teman, mengingat para supporter timnas Indonesia memang ada di mana-mana dan selalu kompak dan totalitas sekali dalam mengawal timnas Indonesia dimanapun timnas berada. Target minimal pada laga melawan Australia adalah 1 poin. Akan tetapi, Patrick Kluivert mengatakan dirinya dan tim akan berjuang keras untuk mendapatkan kemenangan melawan Australia nanti. Ya, menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Dan kabar tentang lawan terdekat timnas Indonesia lainnya yaitu Bahrain. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengatakan seperti berikut. Laga melawan Indonesia adalah laga yang sangat sulit. Indonesia terus kedatangan pemain baru, bahkan pelatihnya juga baru. Ditambah supporter mereka yang sangat banyak, sekitar 70.000 orang akan memadati stadion. Akan tetapi saya tegaskan para pemain tak akan goyah dan akan berjuang semaksimal mungkin untuk mencuri poin. Tim kami sedang dalam kepercayaan tinggi setelah menjuarai Piala Teluk, ujar Dragan Talajic di sesi interview. Ya, tentunya sebanyak sekitar 70.000 orang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Mengingat Bahrain adalah lawan yang harus banget kita kalahkan ya teman-teman. Supporter La Grande Indonesia juga menjanjikan ada 3 tema koreo raksasa saat laga Indonesia versus Bahrain 25 Maret mendatang. Tentunya kita sebagai supporter juga harus membuat suasana yang mengganggu mental pemain Bahrain. Erick Thohir selaku ketua umum juga berencana untuk mengundang FIFA dan AFC pada laga tersebut untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman. Ya, mengingat timnas Bahrain sempat ketakutan dan meminta agar laga Indonesia versus Bahrain diadakan di luar Indonesia. Permintaan tersebut tentunya sudah ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Jadi laga Indonesia versus Bahrain akan tetap dilaksanakan di Stadion GBK. Mari teman-teman kita buat suasana angker untuk menyambut Bahrain biar mental mereka goyang. Ya, Bahrain adalah salah satu lawan yang penuh kejutan. Jadi timnas Indonesia wajib waspada walau main di GBK. Mengingat Bahrain akhir-akhir ini memiliki performa yang cukup baik. Bahrain bahkan mampu mengalahkan Irak, Arab Saudi, dan bahkan Australia. Jadi Bahrain tak bisa dipandang remeh ya teman-teman. Semoga Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan staf pelatih lainnya bisa membuat racikan yang bagus dan memaksimalkan 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia. Untuk skenario lolos Piala Dunia, Mimin sudah buatin videonya ya teman-teman. Kalian bisa nonton di video yang ini. Oh iya, media Vietnam juga seperti biasa selalu caper kepada kita teman-teman. Masa mereka bilang timnas Indonesia nggak mungkin menang melawan Australia dan juga Bahrain, dan mengatakan bahwa Piala Dunia hanyalah mimpi. Ya mau gimana lagi, media ngoyan mah suka labil, kadang memuji, kadang menghina. Sama saja kayak media negara tetangga yang sukanya mengklaim, ups. Jadi terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga target lolos Piala Dunia segera tercapai ya teman-teman. Semoga informasi barusan bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Underneath the shining sky we feel the fire. From every corner of the world we rise higher. With the ball at our feet and dreams in our